Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Karakter Pelayan Kristus. Mari kita akan baca Lukas 22 ayat 24 sampai 27 yang berbunyi demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara sekalian, setiap orang Kristen terpanggil untuk melayani Tuhan. Sebab di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti kita harus meneladani Kristus yang juga menjadi pelayan Tuhan. Agustinus pernah berkata, tanpa Yesus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa aku, Yesus tidak mau berbuat apa-apa. Artinya Tuhan ingin memakai kita menjadi kawan sekerjanya. Ibu Teresa dari Avila pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Mari kita menjadi kaki tangan Kristus untuk menjangkau jiwa yang terhilang. Saudara, sebagai anak Tuhan kita harus paham bahwa sebetulnya pelayanan itu bukan jadwal tugas yang diberikan kepada kita. Bertugas minggu 1 atau minggu kedua, minggu ketiga. Tapi pelayanan adalah sebuah lifestyle, gaya hidup untuk melakukan misi Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kalau saudara lihat dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 40, Yesus pernah mampir di Betania dan ada kakak beradik. Maria, Marta melayani dia. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Jadi pelayanan itu menurut ayat ini setidaknya ada dua jenis. Pertama, melayani pekerjaan Tuhan. Seperti yang dilakukan Marta. Sibuk sekali melakukan apa yang dia bisa kerjakan. Menyediakan makanan mungkin capcay, puyunghai, barongsai, bakmi, bakso, bacang, bakut, bakpao, bakyak. Kira-kira seperti itu. Tetapi yang kedua adalah melayani Tuhan. Melayani pribadinya. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus. Mendengarkan Yesus berbicara kepada dia. Nah, di dalam bahasa Inggris kata ibadah juga ditulis dengan dua kata yang berbeda. Pertama, service, Sunday service misalnya. Yang kedua adalah worship, pelayanan dan penyembahan. Nah, kita harus melakukan kedua-duanya. Kita harus melayani, giat, sibuk bekerja untuk Tuhan. Tapi jangan lupa ada waktu worship, beribadah. Seperti Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan penting, tapi melayani Tuhan pribadinya lebih penting. Pelayanan yang baik juga harus sesuai dengan karunia rohani. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tahukah saudara, pada waktu kita lahir Tuhan memberikan kepada kita bakat. Dan pada waktu kita lahir baru Tuhan memberikan kepada kita karunia rohani. Bakat dan karunia rohani itu keduanya sering disebut sebagai talenta yang harus kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, karunia akan menentukan tempat kita di dalam pelayanan. Jadi kalau saudara punya karunia untuk berbicara, mungkin saudara menjadi pengkhotbah, pengajar. Tapi kalau saudara punya karunia untuk melayani orang, mungkin saudara bisa menolong orang-orang yang sakit. Kalau saudara punya karunia memberi, saudara akan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Jadi karunia akan menentukan tempat kita dalam pelayanan. Tapi kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh karunia. Itu ditentukan oleh sikap hati kita. Yaitu sikap hati seorang hamba dari Kristus. Nah, untuk menjadi pelayan Kristus, yang diperlukan bukan hanya kemampuan, tapi karakter yang baik. Dan kita tidak bisa menilai kerohanian seseorang dari bakat atau karunianya. Jadi kadang kita pikir, wah kalau dia suaranya bagus, pasti dia rohani. Kalau dia kesaksiannya hebat, khotbahnya semangat, pasti dia rohani.
Belum tentu, saudara-saudara. Karena seseorang mungkin saja memiliki talenta khusus seperti itu, tapi tetap tidak dewasa secara rohani. Matius 7 bicara tentang ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Kerohanian itu dinilai bukan dari karunia-Nya, tapi dari buahnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lucifer adalah malaikat yang memiliki banyak talenta. Dia merupakan musisi yang handal dan memiliki karisma yang luar biasa. Tapi tidak memiliki karakter yang berkenan kepada Tuhan. Dia menjadi sombong, tidak tahu berterima kasih, sehingga akhirnya menjadi iblis, musuh Allah yang utama. Yesus adalah teladan pelayan sejati yang rendah hati. Ketika murid-muridnya bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka, dia mengambil baskom dengan air, dengan handuk, dia cuci kaki, dia bersihkan kaki murid-muridnya. Sebuah tanda kerendahan hati. Bahkan dia berkata, siapa yang mau menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayan dari semuanya. Justru tindakannya itu menunjukkan kebesaran hatinya. Siapa yang mau menjadi besar harus menjadi pelayan. Fungsi lebih penting daripada jabatan. Jangan kejar jabatan di gereja, tapi biar engkau berfungsi menjadi berkat bagi sekitarmu. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat ada 5 ciri dari seorang yang memiliki karakter pelayan Kristus sejati. Yang pertama, pelayan Kristus adalah orang yang menaati perintah majikan. Filipi 2 ayat 5-8 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, seorang pelayan sejati itu bukan melayani semau-maunya sendiri, tapi dia harus taat kepada pimpinan rohani, di mana dia digembalakan dalam gereja lokal, dan terutama taat kepada Tuhan tentunya. Pelayan sejati itu adalah orang yang mentaati kehendak Bapa, bukan kehendaknya. Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki, itu yang terjadi. Coba saudara pikir dengan jujur. Apakah kita dalam pelayanan memanfaatkan Tuhan sebagai alat untuk mensukseskan apa yang kita mau? Supaya saya jadi kaya, jadi sehat, diberkati. Masalahnya bila keinginan kita tidak terkabul, kita akan marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan, saya sudah pelayanan, tapi saya tidak kaya, saya sakit. Lalu jika kita demikian motivasinya, siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang jadi majikan? Apakah dia ataukah kita? Apakah Yesus yang menjadi pusat? Ataukah fokus hidup kita adalah diri kita sendiri? Kita harus menguntungkan kerajaan sorga dengan mentaati kehendaknya, bukan menguntungkan diri kita sendiri. Dalam Katekismus Westminster dikatakan, tujuan utama manusia adalah memuliakan dan menikmati Allah selamanya. Sayangnya banyak orang sekarang seakan-akan mengganti rumusan saya ada untuk memuliakan dan menikmati Allah itu dengan kalimat seperti ini. Tuhan ada untuk memuliakan dan memuaskan saya, manusia. Oh, ini Injil yang terbalik. Ya, bukan Injil kerajaan, tapi Injil kenikmatan, dan tentu saja itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tahukah saudara, di dalam Alkitab kata juru selamat hanya dicatat 37 kali. Tapi kata Tuhan ditulis 7.736 kali. Yesus bukan hanya juru selamat yang memberikan polis asuransi tahan kebakaran di api neraka selamanya kepada saudara. Dia bukan hanya juru rawat yang menyembuhkan penyakit kita. Dia bukan hanya juru berkat yang membuat kantong yang kempes jadi kantong yang tebal. Dia adalah Tuhan. He is Lord. Dia adalah Raja. Sehingga kita yang harus bersujud kepada Dia.
Dia adalah kurios Tuhan. Kita adalah dulos, hamba, budak, kacung yang harus taat kepada kehendak Tuhan. Jadi kalau pelayan Tuhan sombong, nggak sadar dia itu kacung, kacungnya Tuhan. Karena itu mari kita selalu menjaga hati yang rendah, hati yang taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, karakter pelayan sejati adalah memiliki tanggung jawab. Dia setia terhadap hal yang dipercayakan kepadanya, walaupun kecil. Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menambahi perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Karena itu jangan meremehkan hal yang kecil. Karena dalam hal yang kecil tampaknya engkau sedang diuji apakah engkau bisa dipercaya untuk perkara yang lebih besar. Kalau saya baca Alkitab khususnya 2 Samuel 23, di sana ada 3 pahlawan Daud yang paling hebat. 3 triwira, ya, Ishibaal, Eleazar, dan Sama. Nah, saya mau soroti yang ketiga ini. Dikatakan demikian, sesudah dia Sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ishibaal mengalahkan 800 orang Filistin. Hebat sekali. Rainbow Jet Li kalah semua sama dia, saudara. Eleazar waktu berperang, semua musuhnya mati dan karena terlalu lelah dia tidak bisa melepaskan pedang dari tangannya. Energinya habis semuanya. Tapi musuhnya dia kalahkan, dia punya disiplin diri yang sangat luar biasa. Tapi yang menarik yang ketiga, karena Sama ini diberi tugas oleh raja menjaga sebidang tanah penuh kacang merah. Dan waktu orang Filistin datang, anak buahnya kabur semuanya. Mungkin karena takut, tapi juga mungkin mereka berpikir pengorbanan nyawa mereka tidak sebanding dengan apa yang dipertahankan. Mungkin ada yang bilang gini, Sama, kabur yuk. Sebab kalau kita disuruh jaga istananya raja misalnya, lalu kita mati, kita akan masuk orang Yerusalem Post. Sama, pahlawan nasional, mati membela istana. Atau kalau kamu disuruh jaga tabut perjanjian, lebih hebat. Mati, namamu akan dikenal orang. Sama, martir, mati syahid untuk membela tabut perjanjian. Tapi kamu kan hanya disuruh jaga tanah ladang penuh kacang merah. Ini tidak prestisius sekali ini. Dan kalau kamu mati, namamu tidak muncul di koran. Masa ada tulisan di koran, Sama pahlawan kebun kacang. Kan gak mungkin. Karena itu udah kabur aja. Tapi Sama bilang, ini aku terima tugasnya dari Raja Daud. Aku akan pertahankan sampai titik darah yang penghabisan. Dan Sama mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara, di sini saya melihat karakter seorang prajurit Kristus. Seorang pelayan Tuhan. Itu adalah orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Karena Tuhan melihat hati. Kriteria penilaian Allah berbeda dengan kriteria penilaian manusia. Menurut saudara, pengkhotbah yang paling hebat siapa? Sekali khotbah ribuan orang bertobat. Petrus? Ya, 3.000 orang bertobat. Tapi ada pengkhotbah lebih hebat. Sekali khotbah, seluruh kota bertobat. Dan jumlah kota itu, Niniwe, 120.000 orang jumlahnya. Bertobat semuanya. Siapa namanya? Yunus. Tapi apakah setelah Yunus sukses khotbah, KKR, orang bertobat semua, dia senang? Dia marah sama Tuhan. Bertobat semua ini orang Niniwe. Nanti gara-gara bertobat, maka dia akan menghancurkan Israel. Nyesel saya khotbah. Lah ini kan pendeta aneh, saudara. Orang khotbah, bertobat, malah gak seneng. Apa dia besar di hadapan Tuhan? Saya rasa tidak. Beda dengan Nuh. Khotbah 100 tahun lebih. Berapa yang bertobat? Cuma 8 orang, itu juga keluarganya doang. Yang lain gak mau mentaati apa yang dikhotbahkan oleh Nuh untuk masuk ke dalam bahtera.
Yang bertobat cuma Nabi Nuh dan istrinya. 3 orang anaknya. Sem, Ham, dan Yafet. 3 orang menantunya. Siapa namanya? Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Cuma 8. Tapi Tuhan melihat ini hamba yang taat. Apalagi Yeremia disuruh Tuhan khotbah 40 tahun. Tuhan bilang, daripada kamu nyesel nanti ku beritahu sekarang ya. Tidak akan ada orang yang bertobat karena mendengar khotbahmu. Waduh saudara, khotbah nggak ada yang tobat, nggak khotbah nggak ada yang tobat. Tapi Yeremia tetap berkhotbah karena dia mau taat kepada perintah Tuhan, apapun hasilnya. Kenapa Tuhan sudah tahu nggak ada yang bertobat kok tetap menyuruh? Karena Tuhan tidak mau nanti pada hari penghakiman ada orang tunjuk tangan kepada dia dan bilang, Tuhan engkau tidak adil, engkau tidak memperingatkan aku. Dan Tuhan akan panggil orang pada setiap zaman, seperti Nuh pada zamannya, seperti Yeremia pada zamannya. Kamu sudah diperingatkan, tapi kamu tidak bertobat. Karena itu lakukan bagian kita, setia dalam perkara yang kecil. Ketiga, karakter seorang pelayan Kristus adalah melayani dengan sukacita. Yesus dalam pelayanan selalu bersyukur. Misalnya dalam Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Saudara tahu, yang penting bukan berapa besarnya hal yang kita bisa kerjakan, tapi berapa besarnya kasih yang Anda curahkan untuk hal yang Anda kerjakan. Pelayanan itu jangan suka ngomel, bersungut-sungut, tapi harus bersyukur, sukacita. Kalau dipercaya lagi oleh hamba Tuhan, saudara bilang, aduh yang satu ini aja belum maksimal aku kerjakan. Sudah dipercaya lagi oleh Tuhan. Oh Tuhan, aku tidak menyia-nyiakan karunia ini. Tapi kalau saudara hatinya selalu ngomel, waduh satu aja belum selesai, dikasih tugas lain. Aku dikerjain pendeta ini, aku dikerjain gereja ini. Loh, tanggapannya bisa berbeda. Karena sikap hati, attitude-nya saudara. Karena itu mari kita punya sikap hati yang benar. Jangan melayani dengan bersungut-sungut. Karena itu sifat kekanak-kanakan. Jadilah pelayan yang dewasa dan sejati. Apa sih bedanya pelayan kekanak-kanakan dan pelayan yang dewasa? Pelayan yang kekanak-kanakan, kerdil, itu menyukai hal yang besar dan hebat. Sedangkan yang dewasa melayani tanpa pandang bulu. Apapun yang harus dia kerjakan, dia siap. Pelayanan yang kekanak-kanakan itu sementara sifatnya. Bila ada tugas, bila ada jadwal, bila ada proyek, dia melayani. Sedangkan yang dewasa, pelayanan adalah gaya hidup yang dia kerjakan setiap saat. Yang kekanak-kanakan akan sangat dipengaruhi suasana hati atau mood. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang lemas. Tapi orang yang dewasa mentertibkan perasaan hati. Kadang ingin, kadang semangat, kadang tidak. Tapi dia bilang, hei jiwaku, kamu tetap harus melayani Tuhan. Pelayan yang kekanak-kanakan itu meruntuhkan kesatuan. Karena waktu dia melayani, pusatnya adalah diri. Dia ingin diperhatikan, kalau tidak ngambeklah dia. Sedangkan pelayan yang dewasa, bukan meruntuhkan, tapi mengutuhkan kesatuan. Karena pelayanannya berpusat kepada Tuhan. Dan ingin menjadi berkat bagi sesama. Yang keempat sekarang, apa ciri atau karakter seorang pelayan Kristus sejati? Mempermuliakan tuannya. Ada 5 M ya, saya mau bagikan ini M yang keempat. Mempermuliakan tuannya. Tidak mencari kepujian diri. Lukas 17 ayat 10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Pelayan sejati itu tidak suka bersaing, tidak saling menonjolkan diri, tapi rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Saudara tahu yang mendirikan Monas, Monumen Nasional di Jakarta siapa? Pak Harto? Bukan. Siapa? Soekarno. Betul? Sebetulnya bukan Soekarno yang bangun. Tukang batu yang bangun, saudara sekalian. Mungkin namanya Pak Ijo, Pak Inem, begitu ya. Tapi yang mendapat kemuliaan siapa? Soekarno. Kita ini hamba Tuhan yang tidak berguna. Kita hanya melakukan bagian kita.
Asal Tuhan dipermuliakan, terpujilah nama Tuhan. Karena itu dengan motivasi seperti itu, mari kita giat melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, bersaksi tentang Yesus Kristus. Karena kita tahu kita melakukannya untuk Dia, Raja di atas segala raja. Dan yang terakhir, yang kelima, seorang pelayan Kristus sejati mengharapkan upah hanya dari Tuhan. Kolose 3 ayat 22-24, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau kita melayani bukan cari pujian manusia, cari pahala dari manusia. Kalau kita mengharapkan pahala dari manusia, kita tidak dapat pahala dari Tuhan. Mari kita dengan tulus berkata, Tuhan, biar aku menunjukkan motivasi pelayananku hanya kepadamu. Saya teringat satu kali ada seorang misionaris dari Amerika yang pelayanan puluhan tahun di China, namanya Morrison. Satu kali dia sudah tua, dia pensiun mau kembali ke negaranya Amerika. Naik kapal, waktu itu belum ada pesawat terbang karena ini sudah beberapa abad yang lampau. Jadi dari China, kapal itu berlayar sampai ke daerah Madagaskar, saudara. Di ujung selatan daripada benua Afrika. Ternyata di daerah itu naiklah Presiden Amerika Serikat dan rombongannya yang habis berburu menembaki binatang-binatang liar yang ada di Afrika. Lalu kemudian melanjutkan perjalananlah mereka ke Amerika. Dan waktu misionaris ini sampai, dia lihat begitu banyak orang yang menyambut di pelabuhan. Dia pikir, mungkin kan aku sudah pelayanan puluhan tahun aku disambut begitu. Tapi ternyata dia kecewa. Karena ternyata tidak ada yang menyambut dia, saudara. Yang disambut itu Presiden Amerika yang pulang berburu, habis holiday, liburan. Morrison kecewa sekali. Dia tidak jadi turun, dia masuk kembali ke kamarnya, kabinnya. Dia bilang, aku protes Tuhan. Aku melayani Engkau memenangkan jiwa puluhan tahun. Tapi waktu aku pulang ke Amerika tidak ada yang menyambut aku. Sedangkan Presiden hanya beberapa minggu liburan di Afrika. Menembaki binatang-binatang, membunuh ternak yang ada. Disambut luar biasa. Aku kecewa Tuhan. Kenapa Engkau perlakukan aku sedemikian? Aku pulang tidak ada yang menyambut. Dia berdoa. Tiba-tiba dia merasa Tuhan bicara di dalam hatinya. Anakku, kamu belum pulang. Kalau kamu pulang, aku akan bikin pesta lebih mewah dari orang Amerika menyambut presidennya. Presidennya sudah pulang ke negaranya. Kamu belum pulang ke rumah Bapa. Kalau kamu pulang, kamu akan disambut. Karena pahalamu bukan di sini. Pahalamu dari Bapa Sorgawi. Itulah motivasi yang kita harus miliki. Sehingga waktu kita pulang ke rumah Bapa, di sanalah pahala abadi kita akan terima. Kristus adalah Tuhan. Kita hanyalah hambanya. Kita tidak mencari pahala duniawi, tapi upah sorgawi yang kekal. Carilah perkenanan Bapa Sorgawi lebih dari segala-galanya. Galatia 1 ayat 10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dalam hidup ini, mari kita cari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Saya mau akhiri dengan kisah ini. Satu kali ada seorang yang dilatih main piano dari sejak kecil sampai dewasa. Dia mengadakan konser piano di mana-mana. Orang menyambutnya. Tapi satu kali dia diminta untuk melakukan konser tunggal piano di kota tempat kelahirannya. Oh, dia sangat senang.
Dia berlatih begitu luar biasa. Sampai pada hari haknya. Kira-kira hampir 1.000 orang memenuhi tempat di mana konser ini dipagelarkan. Dia mulai memainkan dari satu lagu ke lagu yang lain. Bagus sekali. Dan lagu yang terakhir, orang memberikan standing ovation. Berdiri, bertepuk tangan. Dia bilang, lagi, mainkan satu lagu lagi. Tidak ada yang mau pulang. Pada layar sudah ditutup. Pemain piano ini sudah tidak tampak lagi dari mata penontonnya. Manajer lompat dari tempat duduknya, dia bilang, mainkan satu lagu lagi. Semua orang memuji engkau. Dia bilang, oke, saya mau main satu lagi. Tapi aku mau ngintip dulu, aku mau lihat. Dan waktu dia ngintip, semua orang masih berdiri bertepuk tangan. Baik yang di bawah maupun di atas balkon, semua tepuk tangan. Tiba-tiba dia tutup itu horden, tirai, dan dia bilang, maaf Pak Manajer, aku tidak jadi mainkan satu lagu lagi. Karena aku lihat ada satu kakek tua di balkon yang tidak bertepuk tangan. Manajer itu lihat, dia bilang benar, dia tidak tepuk tangan. Tapi persetan dengan kakek tua itu, kenapa kamu terganggu hanya dengan satu orang? 1.000 orang bertepuk tangan, berdiri, hanya satu orang yang tidak tepuk tangan. Kenapa kamu terganggu? Mungkin kakek tua itu tidak ngerti ilmu musik. Pianis ini berkata, engkau tidak ngerti, Pak Manajer. Kakek tua itu adalah guru piano saya yang pertama ketika saya masih kecil. Dan saya tidak puas. Karena dia tidak berdiri, dia tidak bertepuk tangan. Berarti menurut penilaian dia, aku belum terlalu excellent. Aku harus berlatih lebih keras. Supaya pada suatu hari ketika aku bisa lagi konser di sini, aku nggak peduli nggak ada orang berdiri. Aku nggak peduli nggak ada orang tepuk tangan. Aku hanya ingin kakek tua itu berdiri. Mengacungkan kedua jempolnya. Dan berkata, baik sekali permainanmu. Saudara, kita akan kembali ke rumah Bapa. Tapi apakah pada waktu kita kembali, Tuhan Yesus akan berdiri dari tahtanya. Seperti ketika dia menyambut Stefanus yang mati di rajam batu tapi mempertahankan iman dengan teguh. Bukan hanya duduk di sebelah kanan Bapa, dia berdiri. Mungkin seperti orang memberikan standing ovation itu. Well done, good and faithful servant. Baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan yang telah disiapkan oleh Bapa dari sejak dunia ini belum dijadikan. Apa yang kau cari? Tepuk tangan manusia, perkenanan manusia, pahala dari manusia. Saudara, cari perkenanan Tuhan. Biar hari ini hati kita sungguh dijamah oleh Roh Kudus. Dan kalau ada motivasi yang tidak berkenan, cabut itu. Supaya kita menjadi orang Kristen. Bukan hanya santai mendengar khotbah, menerima berkat rohani. Tapi saudara mau melayani. Dan melayani dengan karakter Kristus. Melayani dengan hati yang tulus. Sehingga Tuhan pakai engkau untuk menjadi alat yang ajaib. Memberitakan Injil. Dan jiwa-jiwa akan diselamatkan. Engkau memuridkan mereka. Menjadi orang yang dewasa rohani. Menjadi serupa seperti Yesus. Dan pahala abadi Tuhan berikan pada waktu kita datang ke hadiratnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Melayani Tuhan bukan beban, tapi anugerah. Sama seperti Kristus melayani, kami juga mau melayani Engkau. Kami melayani bukan untuk mengembangkan bakat, cari nama, tapi untuk menyukakan hati-Mu. Bersihkan hati kami, luruskan motivasi kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mau melayani dengan hati tulus. Dalam nama Yesus, Tuhan urapi, Tuhan lengkapi, Tuhan pakai berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Maka jiwa-jiwa kami menangkan bagi Yesus Kristus. Dan kami hidup berkenan kepada Tuhan. Berkat atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.